kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir dalam kegiatan presentasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Sumber Aini CGD Angkatan 10 dari SDN Kedua Kabupaten Nganjuk. Sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini, mari kita ucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, saya ingin mendengar semangatnya dulu ya. Masih ingat dengan nyanyian kita? Masih. Ya, kita biar lebih fresh, lebih semangat kita bunyikan nyanyian kita. Kalau saya bilang SDN Kedua ya, saya ulang sekali lagi ya, biar tambah semangat lagi. SDN Kedua juara. Terima kasih, tepuk tangan buat kita. Saya sangat senang sekali ya di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di SDN Kedua ini adalah guru yang sangat hebat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Baik, sebelumnya saya akan tanya sedikit ya tentang budaya positif. Kira-kira kalau mendengar budaya positif, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu? Jujur? Oh iya, baik. Monggo yang lain? Coba sama. Oh iya, baik. Mungkin yang lain? Dengan rasa. Oh iya, bagus sekali ya. Itu semuanya termasuk budaya positif. Nah, jika kita berbicara tentang budaya positif, jadi kira-kira budaya positif ini penting tidak kalau kita terapkan di SD kita? Sangat penting, betul sekali. Karena apa? Karena budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Karena kita itu memiliki kewajiban untuk menyebarkan hal positif bagi murid kita agar menjadi siswa yang bertanggung jawab, mandiri sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, yaitu apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini ada beberapa konsep penting yang saya paparkan satu persatu. Nah, di sini konsep inti budaya positif. Nah, di situ yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu-satu ya di sini. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Masih. Dan lebih menambah keingatan kita, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila.
selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, apa di situ? Yaitu yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita, ya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua pengetahuan positif ada itu dan bermanfaat bagi siswa kita. Terus ilusi yang selanjutnya yaitu bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi yang selanjutnya bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Lanjut. Nah, di situ selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di situ ada kalau stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol realitas kebutuhan itu kita berbeda. Nah, dari sini jadi kita kalau sebagai manusia dan siswa kita itu pasti berbeda ya pemikirannya, tidak sama, jadi berbeda. Terus yang selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi itu perbedaannya. Terus kita yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol model itu berpikir menang-menang. Itu jadi kalau sesuai itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya nah, disiplin positif. Nah, di sini disiplin itu ternyata berasal dari kata disipliner yang artinya apa? Artinya belajar. Nah, disiplin itu awal mula pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin itu berawal dari diri kita, motivasi diri kita. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi salah satu cara penerapan disiplin dan tujuannya yaitu menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya apa? Yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita itu berusaha mensipkan positif agar siswa kita itu lebih baik lagi. Selanjutnya, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Saya di sini mengambil contoh nilai kebajikan institusi ya, atau organisasi. Nah, yang pertama tadi di awal sudah yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang pertama yaitu tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang terakhir yaitu bernalar kritis. Ya. Contoh yang kedua yaitu Ibu Primaries Program. Nah,
situ ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kalau keterampilan hidup, misalnya keterampilan hidup yaitu life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati di situ, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini kalau sesuai nilai-nilai kebajikan yang sampai seperti itu. Lanjut. Jadi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa toh kebutuhan dasar manusia? Nah ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya. Dan di sini saya paparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, jadi kita itu sebagai manusia yang pertama bertahan hidup. Apa yang di situ mencakup tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kita butuh apa? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan. Nah, mencakup yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui serta didengar. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan amarah dirinya. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Jadi kita butuh kesenangan di sini. Yang ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, itu termasuk kesenangan kita sebagai manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya paparkan yaitu yang termasuk motivasi intrinsik. Apa saja di situ lagi? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu termasuk motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kalau masih seperti itu termasuk motivasi ekstrinsik ya. Nah, kalau dari intrinsik dari dalam, nah di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka percaya orang lain ya di sini. Nah, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada apa saja? Yang pertama hukuman. Hukuman di sini kita harus tahu kalau yang berhubungan dengan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, jadi bukti itu termasuk hukuman ya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, misalnya anak-anak itu berbuat salah, kita tiba-tiba langsung push up. Nah, itu termasuk hukuman. Terus bersifat satu arah. Jadi selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kayak tadi misalnya disuruh push up atau squat jump, seperti itu termasuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi dalam kelas kita itu misalnya ada kesepakatan di situ, itu namanya konsekuensi. Terus selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman.
Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Termasuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini termasuk restitusi. Jadi kita kalau kepada siswa kita bisa memakai restitusi ini, ya. Dulu. Nah ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi. Yang pertama ada penghukum. Nah, pasti ibu tahu ya, bapak ibu di sini pasti tahu menjadi penghukum di situ. Pernah tidak kira-kira? Pernah. Iya. Yang kedua teman. Nah, kira-kira pasti pernah ya jadi teman. Jadi siswa kita itu menjadikan kita guru itu menjadi teman. Ya. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya manajer, yang selanjutnya pemantau. Jadi ini 5 posisi kontrol. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya mengambil kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini kalau di SD kita kadang-kadang ada ya seperti itu, gitu. Nah, di sini kalau kita sebagai penghukum langsung ada ini kita berikan hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi di sekolah kita tidak pernah ya seperti itu. Tidak, ya jangan sampai ya. Terus selanjutnya kalau kita membuat rasa bersalah, kita itu bisa pakai ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini namanya contoh membuat rasa bersalah di sini. Selanjutnya, kalau kita sebagai teman, nah ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai dibuat seperti ini lagi ya. Nah, ini contoh kita sebagai teman. Selanjutnya, kalau kita sebagai pemantau, nih kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini kalau kita sebagai pemantau. Lanjut. Kalau kita sebagai manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan di sini saya paparkan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru. Lanjut. Kalau yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Lanjut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini ini cara pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja akan mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Nah ini bisa kita contoh, kita itu membuat keyakinan kelas dalam kelas kita masing-masing atau dalam sekolah kita. Ya, selanjutnya kita bisa memakai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita kalau ada kasus di sini bisa memakai segitiga restitusi. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, nanti ada yang videonya di situ, contoh penerapannya nanti ada. Yang kedua nanti validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati atau yang ada di kelas masing-masing. Ini menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak-anak kita itu melakukan kesalahan itu sebagai proses ya, proses dalam belajar. Nah, kita menstabilkan identitasnya bagaimana? Yang pertama bisa ini, berbuat salah itu wajar. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jadi mengajak murid yang bersalah itu kita panggil dulu dengan cara menstabilkan identitas, kita tanya di situ. Nah, terus yang ketiga ada ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bisa pakai ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Itu cara-cara menstabilkan identitas pada murid kita. Masih semangat? Masih. Kita yel-yelan lagi. Ya. SDN Kedungnya 2. Lagi ya, bertambah semangat lagi. SDN Kedungnya 2. Terima kasih. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari dalam ya. Apa keyakinan kelas kita? Jadi diingatkan. Kalau berbuat salah itu diingatkan kembali. Keyakinan kelas kita tadi apa? Biar anak-anak itu ingat kembali. Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang kelas disepakati bersama? Nah, terus nanti anak-anak pasti ingat di sini. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi nanti diingatkan selanjutnya. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya berikan contoh atau video yang kemarin sudah saya terangkan. Bentar, prosesnya bisa disimak dulu. Bisa berdiri. Berdiri apa dulu?
terakhir ya, yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amor atau manajer ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Selain itu juga sesuai kinerja diantara, yaitu apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Demikian paparan budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar apa itu? Keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan ya. Jadi di kelas kita nanti disepakati sebenarnya. Kita ambil yang namanya kesepakatan ya. Kalau peraturan kan ada di sekolah, kita diambillah kesepakatan. Apa tuh keyakinan itu? Keyakinan itu sesuatu yang kami yakini dalam hati. Kira-kira, dan kenapa kok harus keyakinan Bu? Karena dengan keyakinan itu kalian akan berusaha bertanggung jawab. Nah, contohnya apa Bu? Misalnya, nah, kita sepakati di dalam hati kita, kamu ingin apa atau di kelas ini? Misalnya, ini kelasnya selalu bersih, berarti bisa ditulis menjaga lingkungan ke misalnya kita sepakati antara guru dan siswa. Misalnya saling menghargai, guru. Misalnya lah, di dalam keyakinan kelas ini tidak boleh yang namanya mencantumkan hal-hal yang negatif. Apa itu hal yang negatif? Misalnya dilarang. Nah, misalnya Kak, ada pengen kamu ada ya teman yang tidak boleh mencontek, berarti di situ jangan ditulis tidak boleh mencontek, berarti jangan. Dan itu gimana Bu? Bisa diganti dengan jujur, ya tak? Nah, kalau mencontek jujur tidak? Tidak tak? Bisa dituliskan jujur. Paham sampai sini? Paham? Paham? Guru bagikan satu kertas ini, nanti setiap anak menuliskan satu saja, satu kesepakatan ya. Nanti diambil ya, diambil. Kalau nanti sama berarti diambil satu saja. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Nanti kalau sudah ditulis bisa ditempelkan ke depan di papan yang sudah disediakan itu ya. Ini. Satu saja. Tuliskan hal yang positif. Dan ada kata dilarang. Tuliskan satu untuk kesepakatan kelas kita. Dan tulis di kertas itu. Nanti kalau sudah ditulis bisa ditempelkan ke depan. Dan terus ya Mas Yapi boleh
Soalnya apa? Tuhan kan menunggu. Sadarilah masa berganti. Kita saling berbaik, saling menghormati, disiplin, kerjasama, jujur. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Yang sudah boleh ditempelkan di papan yang sudah disiapkan. Ini sini ya, boleh dia langsung ke arah. Ya, nah. Oke, langsung bawah nggak apa-apa, tidak harus pantas semua. Nah, bawah boleh, dapat gantian teman-teman yang lain. Bawah nggak apa-apa. Yang sudah duduk kembali, menunggu teman yang belum. Ya, masih ada juga. Yang sudah, kalau masa sudah tempelkan satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti kita pilih di sini. Kita lihat ya. Nanti kalau sama kita ambil satu saja ya. Di sini menuliskan, nah tadi sudah guru bilang kalau jangan menuliskan tidak boleh di situ. Tapi menulislah kalau pengen temannya tidak boleh mencontek, berarti ditulis kata maju. Jujur, saya ambil ya. Nanti ini diseleksi. Sudah ya, ini jujur saja yang diambil ya. Di sini ada jujur, disiplin. Ya, nggak apa-apa. Oh, jujurnya ada 2 saya ambil. Ini berarti kita ambil ada 4 di sini ya. Ada 4 keyakinan kelas kita. Yang pertama, nah ini sudah Cerdas berharap begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanas Aditya. Saya kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya. Saatnya meraih mimpimu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Florenzi. Saya kelas 3. Sangat seru. Sangat bagus. Sangat dia sangat penting karena dapat menunjukkan rasa tanggung jawab, karena dapat membuat kita lebih disiplin.